Peranan Uni Soviet dalam perjuangan pengakuan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Periode tahun 1945 sampai tahun 1950 merupakan periode perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mencari pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peranan Uni Soviet dalam perjuangan bangsa Indonesia ini sangat besar. Uni Soviet merupakan salah satu negara yang menyambut baik lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka, dan Uni Soviet mengecam segala bentuk kolonialisme. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI mengharapkan dukungan dan bantuan dari Uni Soviet. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda, serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. 4 hari setelah mulai bekerjanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) di London, pada tanggal 21 Januari tahun 1946, delegasi Uni Soviet yang merupakan utusan dari Soviet Ukraina, Dmitry Manuyevsky, dalam pertemuan DKPBB mengangkat masalah mengenai keadaan di Indonesia dan mengecam agresi militer Belanda, yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan, serta menghimbau DKPBB melakukan langkah-langkah untuk menghentikan agresi tersebut. Selain itu, Uni Soviet membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB, serta organisasi internasional lainnya, misalnya, pada tahun-tahun 1947 sampai tahun 1948 dalam sidang ECOSOC, diajukan sejumlah usulan untuk diakuinya kedaulatan Indonesia, dan dalam konferensi Delhi, Januari tahun 1949, Uni Soviet mengecam agresi militer terhadap Indonesia dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Uni Soviet tersebut disambut gembira oleh bangsa Indonesia, dan berbagai ungkapan rasa terima kasih tercermin dari surat atau pidato-pidato yang disampaikan antara lain oleh Ali Sastroamidjojo, Juanda, Sartono, Wilopo dan Adam Malik kepada utusan Uni Soviet di PBB, seperti A. Gromyko, D.Z. Manuyevsky, Y. A. Malik dan V. Zorin. Diplomat Indonesia yang merupakan wakil Indonesia di PBB, L.N. Palar, menyampaikan bahwa sejak tahun-tahun pertama keberadaan PBB sudah terjalin hubungan tidak resmi antara delegasi kedua negara di PBB. Ditambahkan bahwa bangsa Indonesia menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan yang diberikan delegasi Uni Soviet terhadap delegasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pada rapat tanggal 1 Mei tahun 1946 di Yogyakarta, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia siap menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan mendirikan perwakilan masing-masing di Jakarta dan Moskow. Pada bulan Mei tahun 1948 dilakukan perundingan antara Duta Besar Uni Soviet untuk Cekoslovakia, M. Silin dengan Suritno, dan disepakati untuk menjalin hubungan kedua negara pada tingkat konsul. Persetujuan konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim. Ini menunjukkan adanya hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet pada masa revolusi di Indonesia. Tetapi kesepakatan tersebut tidak dapat terrealisasi sehubungan dengan gejolak politik dalam negeri Indonesia, seperti peristiwa Madiun dan agresi militer Belanda. Untuk memperjuangkan Indonesia di wilayah Eropa Timur, wakil Indonesia di Praha, Suritno mempunyai surat mandat yang ditandatangani Presiden Soekarno pada bulan Desember tahun 1947 untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam melakukan perundingan dan menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet.